Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bivalvia yang terdiri dari saya sendiri, Laili Salma Pinasti, serta rekan-rekan saya yaitu Sinta Liali Ambarita, kemudian Hanifah Resma Fadila dan Muhammad Rifki, dengan asisten pendamping Kak Dias Putri Fauzia. Di sini kami akan memaparkan materi tentang morfologi, habitat, siklus hidup, anatomi, sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, serta peranan dan spesies kunci dari Bivalvia. Sebelum memasuki materi, kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing kami dalam praktikum Avertebrata ini sehingga kami dapat menjalankan praktikum ini dengan baik. Berikut adalah materi tentang Bivalvia. Bivalvia merupakan salah satu kelas dari filum Mollusca atau hewan yang lunak. Bivalvia ini mencakup dari semua organisme kerang-kerangan. Bivalvia terdiri dari dua kata yaitu bi yang berarti dua dan valve yang berarti cangkang. Artinya Bivalvia ini memiliki dua cangkang dalam organ tubuhnya. Selanjutnya kita akan memaparkan materi mengenai morfologi Bivalvia. Morfologi Bivalvia. Morfologi Bivalvia secara umum memiliki dua cangkang yang dapat tertutup dengan rapat. Cangkang tersebut terbuat dari zat kapur. Cangkang Bivalvia memiliki bentuk oval yang sisinya sama luas dengan posterior, sisi dorsal yang datar dan sisi anterior yang membulat. Cangkang kerang cukup keras yang berfungsi sebagai pelindung bagian dalam kerang yang lunak. Cangkang kerang memiliki umbo atau bagian yang menonjol yang terletak pada bagian atas dan memiliki garis linearis yang merupakan garis pertumbuhan dan umur dari kerang. Cangkang kerang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan periostrakum, lapisan ostrakum, dan lapisan hipostrakum atau yang sering dikenal dengan lapisan nacre. Habitat Bivalvia. Dalam video ini, kita dapat mengetahui bahwa Bivalvia hidup di tempat yang berpasir ataupun berlumpur. Bivalvia dapat ditemukan di laut ataupun perairan payau. Ada yang epifaunal yang hidup di permukaan air dan infaunal yang memendamkan diri di dalam pasir. Kisaran suhu optimalnya adalah 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius dengan salinitas 5 sampai 35 ppt dan pH 6 sampai 9. Di samping morfologi dan habitat Bivalvia, jadi di sini kita juga harus mengetahui bagaimana sih siklus hidup Bivalvia itu. Mari kita simak di penjelasan selanjutnya. Jadi, siklus hidup Bivalvia berawal dari sel telur yang telah matang, dikeluarkan dari ovarium, kemudian masuk ke dalam ruang suprabranchial. Di sini terjadi pembuahan oleh sperma yang dilepaskan oleh hewan jantan. Telur yang telah dibuahi berkembang menjadi larva Glossidium. Pertumbuhan larva Bivalvia dipengaruhi oleh suhu, terutama dalam kecepatan pertumbuhan sangkang. Larva akan keluar dari induknya dan menempel pada ikan sebagai parasit, lalu menjadi kista. Setelah itu, keluarlah moluska muda dan akhirnya moluska ini hidup bebas di alam. Anatomi Bivalvia. Bivalvia berarti dua cangkang, di mana organisme pada kelas Bivalvia ini memiliki dua cangkang untuk melindungi organ dalam tubuhnya. Organ dalam pada Bivalvia terdiri dari beberapa bagian, yaitu mulut dengan palps atau lembaran berbentuk seperti bibir dan esofagus yang pendek, jantung, usus, serta selom. Terdapat dua struktur organ di bagian tengah rongga tubuh Bivalvia yang lembut dan keras. Bagian lembut tersebut berisi kelenjar pencernaan, hati, serta kunet. Sedangkan pada bagian keras terdapat otot dan kaki yang berfungsi untuk menggali dan menancapkan dirinya pada substrat. Bivalvia memiliki anus yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa pencernaannya dan terletak di atas saluran air. Bivalvia memiliki insang yang tipis dan terlihat memanjang.
Insang bivalvia tampak berbulu dan berwarna kehitaman di dalam rongga tubuhnya. Insang bivalvia juga terdapat pada sisi rongga tubuh yang berlawanan dan berfungsi sebagai pertukaran gas. Selain itu, insang pada bivalvia ini juga berfungsi untuk memompa air di dalam tubuhnya. Reproduksi bivalvia. Reproduksi bivalvia dapat terjadi sepanjang tahun, terutama yang hidup di lautan tropis. Reproduksi bivalvia dapat dilakukan dengan cara menimbang berat bobot tubuh dan bobot gonad pada kerang. Bobot gonad dapat dilihat menggunakan mikroskop. Gonad pada jantan akan matang terlebih dahulu pada ukuran 3,7, sedangkan gonad pada betina akan matang pada ukuran 3,9 cm. Pada proses pemijahan kerang dapat diketahui apabila berat tubuh kerang mengalami penyusutan. Kerang dapat menghasilkan telur pada saat pemijahan sekitar 6 juta telur, akan tetapi hal itu dapat berubah ketika perairan yang ditempati oleh kerang mengalami pencemaran. Substrat perairan yang berupa pasir atau lumpur, penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat, dan umur serta kemampuan induk kerang dalam melakukan pemijahan untuk menghasilkan anak dalam satu pemijahan. Sistem pencernaan bivalvia. Ini adalah mulut dari bivalvia. Setelah makanan masuk melalui mulut, makanan akan dicerna melalui sistem pencernaan. Bagian yang sedang ditunjukkan sekarang adalah perut dari bivalvia, di mana kelenjar hijau yang terdapat pada perut bivalvia berperan untuk mencerna atau menggiling makanan. Setelah makanan dicerna atau digiling, makanan akan menuju ke usus, di mana ususnya terletak di punggung bivalvia yang sekarang sedang ditunjukkan. Setelah makanan menuju usus, semua sisa makanan atau sisa metabolisme dari bivalvia akan dikeluarkan melalui anus. Semua jenis kerang ataupun bivalvia bersifat filter feeder dan bernafas sekaligus makan. Sistem pernafasan atau respirasi pada bivalvia terjadi di dalam insang. Insang pada bivalvia biasanya besar karena selain berfungsi sebagai alat pernafasan juga sebagai pengumpul makanan. Hal tersebut terjadi karena bivalvia atau penyaring makanan melalui insang. Respirasi terjadi di dalam insang dan pertukaran gas akan terjadi pada pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada bivalvia. Bivalvia mempunyai sistem peredaran darah yang terbuka. Bivalvia mempunyai dua ginjal yang berada di bawah jantung yang bertugas membuang sisa amonia pada bivalvia. Bivalvia mempunyai jantung yang terdiri dari dua atrium dan satu ventrikel. Sistem peredaran darah pada bivalvia yaitu dengan cara ventrikel memompa darah melalui pembuluh darah anterior menuju kaki, ginjal, dan insang. Pada bagian aorta posterior, mengalirkan darah yang menuju ke rektum dan mantel, kemudian darah dialirkan kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Berdasarkan ekologis, bivalvia memiliki peran penting dalam perairan karena bivalvia sebagai organisme filter feeder yang dapat mengurangi atau mendaur material-material yang ada dalam perairan seperti sedimen, bahan organik, bakteri, dan fitoplankton. Berdasarkan ekonomisnya, di tangan para pengrajin, limbah bivalvia kerang-kerangan disulap menjadi berbagai bentuk kerajinan furnitur mulai dari cermin, lampu hias, serta kursi menggunakan berbagai macam kerang mulai dari kerang darah, kerang ulir yang didapatkan di seluruh Indonesia. Kemudian, kerang-kerang tersebut diproses. Spesies kunci bivalvia.
Spesies kunci merupakan suatu spesies yang memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh dalam suatu lingkungan. Tanpa adanya spesies tersebut, maka bisa saja ekosistem pada suatu lingkungan menjadi tidak stabil. Bivalvia yang hidup secara sesil atau menempel pada benda maupun biota lain ini berperan sebagai detritivore. Artinya, bivalvia adalah organisme heterotrof yang memperoleh energi dengan cara memakan sisa-sisa makhluk hidup. Dengan begitu, mereka merupakan pengurai dan berkontribusi dalam siklus hara. Detritivore mempunyai peran penting dalam ekosistem karena mereka membantu menguraikan zat organik menjadi zat anorganik untuk kemudian diolah lagi oleh produsen. Oleh karena itu, tanpa adanya bivalvia sebagai organisme detritivore, maka rantai makanan pada suatu lingkungan menjadi tidak stabil karena fungsi penguraian tidak terjadi dengan optimal. Berikut merupakan contoh bivalvia sebagai spesies kunci. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan materi mengenai organisme bivalvia dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.